OCCRP ini adalah organisasi yang menyelidiki para koruptor-koruptor di seluruh dunia. Menobatkan mantan presiden Suriah yaitu Bashar bin Hafid al-Assad sebagai Person of the Year. Jadi dia tokoh koruptor tahun 2024. Dia merupakan salah satu tokoh koruptor nomor 1 di dunia pada tahun ini, ya. Dan itu yang nomor 1 dia. Kemudian yang nomor 2 adalah Presiden Kenya berdasarkan survei yang dilakukan berkali-kali atas penyelidikan dokumen dan investigasi. Kemudian yang nomor 3 ada mantan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Ya. Jadi ranking 1 Bashar al-Assad, ranking 2 Presiden Kenya, ranking ketiga Joko Widodo. Ya, silakan cek di websitenya langsung ya. Nanti Anda bisa translate via Google. Presiden Bashar al-Assad ini terkenal sangat korup, ya. Jadi rakyat itu kena beban inflasi bahan pokok yang mahal, kebutuhan mahal, krisis, pembantaian etnis, kemudian genosida, kemudian penghancuran rumah-rumah ibadah, kemudian menggunakan militer untuk menghabisi pesaing-pesaing politik, ya, termasuk juga beberapa ulama, termasuk di sini Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang meninggal itu gara-gara ini juga Bashar al-Assad. Kemudian genosida, kemudian korupsi, dia dapat pinjaman dana dari Iran, kemudian dia korupsi. Di saat dia kabur meninggalkan rakyatnya, gaji-gaji militer itu telat, tidak dikasih. Akhirnya yang terjadi adalah pengkhianatan. Uang-uang itu dia kumpulkan, dia taruh di peti jenazah, lalu dia bawa kabur ke Rusia. Sekarang dia tidak bisa keluar dari Rusia, tertahan, keluarganya juga tertahan di hotel, ya, bercerai-berai, sudah tidak punya kekuatan lagi. Dulu dia dianggap orang terkuat di Timur Tengah, apalagi di negara Arab, karena dia dianggap pro Palestina. Tapi tidak taunya dia koruptor nomor 1 ternyata. Jadi bayangkan, dia hidup di semua nikmat, ya. Jadi istananya itu banyak sekali, rumah mewah, semua makanan ada, dapurnya besar, semua jenis makanan ada, mulai ikan laut, daging, ayam, ya. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan dari seluruh dunia ada, bahkan buah-buah dari Indonesia juga ada ternyata. Kemudian dia membuat bunker-bunker untuk menyembunyikan harta-harta yang dia korupsi. Kemudian ketika ditemukan oleh para tentara revolusioner, ternyata bunker-bunker itu isinya kosong dari uang. Emas dan uang sudah tidak ada, bahkan senjata sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya makanan dan peralatan, dan juga barang-barang mewah yang dia miliki dia tinggal. Dia tinggal di istana. Ini merupakan ibrah, pelajaran bahwa yang pertama, gara-gara pandemi itu ekonomi negara melemah. Kemudian yang kedua, perang terus-menerus tanpa berhenti.
Kemudian yang ketiga, gara-gara hutang, dia memasukkan orang-orang asing ke dalam negaranya supaya bisa memerangi penduduknya sendiri, rakyatnya sendiri, WNA itu. Banyak kok WNA di Suriah itu, dari Pakistan, dari mana lagi itu, dari Irak, kemudian dari Iran itu. Ya, kemudian mereka dapat kewarganegaraan di situ setelah tinggal bertahun-tahun. Sekarang rencananya mereka akan dicabut kewarganegaraan mereka lalu dipulangkan. Seperti itu. Dia mengkhianati negerinya sendiri dan rakyatnya, akhirnya dia kabur dalam kondisi terhina. Ini merupakan pelajaran bagi semua para penguasa di dunia tanpa terkecuali, termasuk juga di Indonesia, bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Suatu saat kita semua akan pergi menghadap ke Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat.